Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Areta Widiayani. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini saya ingin memberikan contohnya, di mana rumus persamaan dasar akuntansi tadi adalah aset sama dengan liabilitas plus equity. Di aset ini ada cash dan di equity ada common stock. Nah, di ceritanya ini ada peningkatan kas aset sebesar 15.000 dan peningkatan yang sama dalam ekuitas pada tahap biasa 15.000. Cashnya masuk bertambah 15.000. Lalu common stocknya atau saham biasa dia masuk 15.000 untuk investment. Analisis transaksi duanya di aset kotaknya ini bertambah jadi cash plus equipment, dan di liabilitas masih sama kotaknya, jadi kanan kiri ini harus balance. Di aset di mana cashnya ini dia berkurang dan equipmentnya dia bertambah 7.000. Uang tunai berkurang 7.000 dan peralatan aset meningkat 7.000. Uangnya berkurang 7.000 jadi 8.000 dan di equipmentnya atau peralatan asetnya dia meningkat 7.000. Jadi total keseluruhannya 15 dan 15. Kanan kiri sama-sama 15. Tapi uang cashnya dia udah 7.000 karena habis kepakai untuk peralatan aset. Lalu di cerita berikutnya, di kotak aset ini dia bertambah cash, supplies, dan equipment. Di kotak liabilitas dia bertambah akun payable dan di equity dia bertambah common stock. Tapi di akun equity common stocknya itu dia tetap 15.000 tidak berubah, dan di equipmentnya dia tetap 7.000, di cashnya dia tetap 7.000. Lalu dia bertambah di aset supplies 1.600 dan di liabilitas akun payable dia bertambah 1.600. Jadi totalnya kanan kiri 16.600 dolar. Analisis selanjutnya transaksi 4, yaitu kas meningkat 1.200 dan laba ditahan meningkat 1.200. Nah, di cashnya uangnya dia bertambah 1.200 jadinya 9.200. Aset suppliesnya dia tetap 1.600 dolar dan di equipmentnya dia tetap 7.000 dolar. Di akun liabilitas akun payable-nya dia tetap 1.600. Dia hanya bergeser ke equity retained earnings, bertambah 1.200 untuk service. Jadi kanan kiri masih tetap sama 17.800 dolar. Dia hanya bertambah di kotak equity. Tadi di kotak equity yang semula ini hanya ada common stock. Nah, di transaksi 4 dia bertambah retained earnings, bertambah 1.200 atau dalam artian laba ditahan. Selanjutnya analisis transaksi 5, di mana kotak equity retained earnings dia berkurang 2.500 dan di liabilitas akun payable dia bertambah 2.500. Kotak di sebelah kanan atau aset dia tetap sama, tidak ada yang bertambah atau berkurang. Jadi di aset ini kotaknya masih sama cash, supplies, dan equipment 17.800. Tapi di sebelah kirinya dia bertambah dan berkurang di kotak liabilitas akun payable 2.250 dan di equity dia berkurang di akun retained earnings 250 sebagai advantage. Jadi masih sama-sama di liabilitas yang tadinya 1.600 ditambah 250 jadi 1.850, dan yang di retained earnings dari 1.200 dia berkurang 250 jadinya 950 expense-nya. Jadi masih sama-sama 17.800. Kanan kiri harus seimbang, harus sama, harus balance. Kalau tidak balance, ya
uangnya $9.200, dia bertambah jadi 1.500, jadinya 10.700. Di akun aset, cashnya bertambah 1.500. Nah, di akun aset sebelahnya lagi ada akun receivable, dia bertambah 2.000, atau dalam artian piutang bertambah. Piutangnya itu tambah 2.000, kasnya itu bertambah 1.500, dan laba ditahannya bertambah jadi 3.500. Di akun equity, retained earnings, dia bertambah 3.500. Jadi totalnya yang tadinya 950 jadi 4.450, yang lainnya tetap sama, yang hanya bertambah dan bertambah di akun cash, akun receivable, dan retaining earnings. Sama, masih kanan kiri masih seimbang, $21.300. Analisis transaksi 7 berikutnya dalam cerita yaitu kas berkurang 1.700 dan laba ditahan berkurang 1.700. Nah, cash dari 10.700 jadi 9.000, lalu retained earnings-nya dia berkurang 600 buat rent, 900 buat salaries, dan 200 ini untuk utilitas. Jadi yang tadinya 4.450 berkurang 1.700, jadi 2.750. Cashnya juga jadinya 9.000. Kotak yang lainnya masih sama karena yang ada pengurangan hanya di cash, akun aset, dan equity di retained earnings. Transaksi analisis 8 berikutnya yaitu cerita. Di dalam cerita cashnya itu dia berkurang 250, jadi 8.750. Dan di akun yang lainnya dia tetap sama, aset akun receivable, aset surplus, dan aset equipment dia masih sama, masih 2.000, 1.600, dan 7.000. Lalu di liabilitas ini ada akun payable, dia berkurang 250, jadinya 1.600. Sedangkan di equity, common stock, dan retaining earnings dia masih sama, 15.000 dan 2.700. Jadi totalnya sekarang di analisis transaksi 8, $19.350. Kas berkurang 250 dan hutang berkurang 250. Lalu berikutnya transaksi analisis 9 di aset, dia berkurang dan bertambah di cash, bertambah 600 jadi 9.350, dan di akun receivable dia berkurang 600 jadi 1.400. Total keseluruhannya masih sama di transaksi 9 yaitu 19.350 di aset dan di maupun liabilitas plus equity-nya. Dia hanya berpindah atau berganti di akun cash dan akun receivable. Atau kas bertambah 600 dan piutang usahanya berkurang dengan juga yang sama yaitu 600. Yang terakhir analisis transaksi 10, di mana akun aset dia berkurang di cash yaitu 1.300 jadi $8.050. Akun receivable-nya dia tetap 1.400, akun supplies-nya dia tetap 1.600, dan equipment-nya dia tetap $7.000. Lalu dia berkurang di sebelah kiri, dia berkurang di equity retaining earnings yaitu 1.300 untuk dividen. Jadinya yang tadinya 2.750 dikurang 1.300 jadinya 1.450. Jadi di analisis transaksi 10 ini keduanya di sisi kiri dan kanan jadinya 18.050. Sekian mungkin contoh soal dari persamaan dan cara akuntansi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam menyampaikannya dalam segala halnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa
lupa di like, comment, and subscribe karena semuanya ini berharga. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.